Dedek jangan dek, matiin dek, matiin dek, matiin dek. Dia berubah warnanya. Ustaz maksudnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik, semoga seluruhnya juga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan banjir sudah reda Ustaz ya di sana ya. Di daerah saya ya sudah reda. Cuma Maksudnya ini di Batola Ustaz, di Batola ya. ya di Batola alhamdulillah reda sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kemarin terakhir saja Ustaz. Amin. Ustaz, kita sudah melewati pukul 8 WIB Ustaz. Silahkan. Ya, baik. Kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin para peserta kajian, alhamdulillah puji serta syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, karena atas segala keberkahan dan rahmat darinya lah kita alhamdulillah bisa hadir kembali pada kajian pekanan pembahasan kitab Hadis Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bersama guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah Ustaz sudah hadir di tengah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan bagi Ustaz dan keluarga, sehingga bisa selalu hadir rutin pekanan pada setiap Kamis malam Jumat. Dan alhamdulillah kita sudah siap kali ini untuk kajian. Silakan rekan-rekan peserta untuk menyiapkan catatan, dan apabila ada pertanyaan silakan sampaikan melalui chat room atau nomor WA yang tercantum di layar kajian. Baik, untuk mempercepat acara, saya persilakan kepada Ustaz untuk memulai kajian, dan kepada Ustaz falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul hamdu fil akhirati wal ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mustafa wa rasuluhul mujtaba wa ala alihi a'immatil huda wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat waktu Indonesia 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji
kembali matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para ikhwah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Kita pada kesempatan kali ini mempelajari hadis yang ke-11. Qala al-musannifu rahimahullah an Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali ibni Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Yang artinya adalah dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma. Dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda beliau, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadisnya hasan sahih. Poin pertama yang ingin kita bicarakan adalah perawi dari hadis ini, yaitu beliau adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Kunyah beliau Abu Muhammad. Kunyahnya adalah Abu Muhammad. Dan nama beliau adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi Al-Madani, dan beliau adalah orang yang mati syahid, dan beliau adalah seorang pemimpin. Dan beliau diberikan kunyah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga diberikan nama oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nama Al-Hasan tidak dikenal di tengah orang-orang Arab jahiliyah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bercerita, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad, beliau bercerita, lamma wulidal Hasanu ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah dilahirkan Al-Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Lalu beliau bersabda, aruni ibni ma sammaitumu, yang artinya perlihatkan mana anakku. Maksud anak di sini maksudnya adalah cucu, ya, karena memang cucu seperti anak. Dengan apa kalian menamainya? Maka kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Harb, namanya adalah Harb, Haraba, yang artinya perang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal huwa Hasan, tidak, tetapi ia adalah Hasan. Maka nama beliau adalah Al-Hasan.
Kemudian nama ibu beliau adalah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma dilahirkan di kota Madinah ketika tahun ketiga Hijriah, setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan beliau lahir di pertengahan bulan Ramadan. Dan ini yang dikuatkan pendapat oleh sebagian ahli sejarah, di antaranya Imam Al-Mizzi rahimahullahu taala. Beliau bahwasanya menguatkan pendapat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dilahirkan di pertengahan Ramadan. Dan untuk akikah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang mengakikahkannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyembelih seekor kambing atau seekor domba. Ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang lebih kuat bahwa berakikah untuk anak laki-laki jika memang tidak memiliki biaya untuk 2 kambing atau 2 domba, maka tidak mengapa untuk 1 kambing atau 1 domba. Dan beliau adalah Raihanah. Raihanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya Raihanah. Nanti akan saya jelaskan apa itu arti Raihanah. Raihanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah Sibta. Sin ba ta, Sibta. Sin ba ta itu adalah anak perempuan, anak laki-laki dari anak perempuan. Artinya cucu laki-laki dari anak perempuan, itu namanya Sibt. Sedangkan Al-Hafid kalau dalam bahasa Arab adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi beda antara cucu laki-laki dari anak perempuan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam lagi. Dan beliau adalah pemimpin, Sayyid. Sayyid itu artinya pemimpin. Pemimpin para pemuda penghuni surga. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hasan wal Husainu sayyida syababi ahli jannah. Al-Hasan dan Al-Husain, adik beliau, adalah 2 pemimpin pemuda surga, penghuni surga. Dan disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huma raihanatayya minad dunya. Kedua-duanya adalah raihanahku. Kedua-duanya adalah raihanahku di dunia. Apa arti raihanah saya akan jelaskan nanti, karena dia masuk dalam bagian lafal hadis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menciumi dan memeluk kedua cucunya ini. Dan beliau sangat mencintai Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana juga mencintai Al-Husain. Tapi kecintaan beliau kepada Al-Hasan lebih daripada Al-Husain. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bersabda, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Ya Allah, aku mencintai cucuku ini, maka cintailah dia. Kemudian dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahibba man yuhibbuhu. Cintailah wahai Allah siapa saja yang mencintai Al-Hasan. Nah, ini termasuk keutamaan dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, beliau berkata, "Fama ra'aitul hasana illa dam'at aini." Aku tidak pernah melihat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kecuali
mataku berlinang air mata, menunjukkan cintanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan menunjukkan beliau mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala menyebutkan bahwa hadis tentang keutamaan mencintai Al Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu an, fa fi dzalika iddatu ahadits fa huwa mutawatir. Tentang kecintaan kepada keutamaan mencintai Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di dalamnya terdapat beberapa hadis dan dia adalah hadis yang mutawatir. Nah, ada cerita yang menarik yang juga menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Al Hasan. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitul Hasana ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid yarkabu ala dhahrihi wa ya'ti wa huwa raqi' fayufarriju lahu ma baina rijlaihi hatta yakhruja minal janibil akhar." Kata Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu bahwa aku pernah melihat Al Hasan, beliau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Beliau menaiki punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat sujud dan dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau juga mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedang ruku. Kemudian beliau Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membuka kedua kaki Rasulullah SAW sampai bisa keluar dari sebelah lainnya. Jadi dijadikan sebagai alat pintu-pintuan oleh Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib tadi lahir tahun ketiga Hijriah. Otomatis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, umur beliau sekitar hanya 8 tahunan. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya beliau adalah anak kecil, ya, anak kecil. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di antara cerita yang menarik juga tentang Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sujud. Kemudian beliau lama sujudnya. Sujud, kemudian beliau lama sujudnya. Kemudian setelah itu ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penasaran dengan lamanya sujud Rasulullah SAW. Lalu sahabat ini, dan itu di awal-awal syariat Islam ya, sahabat ini pun mengangkat kepala. Ini kenapa Rasulullah SAW terlalu lama gitu ya. Kemudian ketika beliau melihat ada Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menunggangi beliau, maka sahabat tersebut pun akhirnya sujud lagi. Akhirnya setelah selesai sholat, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, atalta fis sujud." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau terlalu panjang di dalam sujudmu. Ada apa? Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis beliau, kata beliau, "Inna bani hadza," sesungguhnya anakku ini, cucuku ini, menjadikan aku sebagai hewan tunggangannya. Fakarihtu an uqifahu hatta yaqdiya hajatahu minni.
sesungguhnya cucuku ini sedang menunggangiku, maka aku benci untuk menghentikannya padahal sedang sholat, jadi imam, ya, berhadapan dengan Allah, tapi beliau benci untuk menghentikannya sampai dia selesai hajatnya dariku. Nah, ini pelajaran bagi para orang tua agar kita senantiasa harus sabar dengan anak-anak kita, terutama ketika mereka masih kecil, lebih bersabar terhadap kelakuan mereka. Kemudian juga disebutkan dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja Rasulullah SAW wa huwa mustamilun ala syai', qultu ma hadha fakashaf fa idza Hasan wa Husain ala warikaihi faqala hadhani ibnaya wa ibna bintayya Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma wa ahibba man yuhibbuhuma. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar rumah dalam keadaan berselimut. Kemudian kata Usamah bin Zaid, apa ini kok diselimuti? Lalu beliau membuka selimut tersebut, ternyata yang ada Hasan dan Husain sedang di atas pundak Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini dua anak ini adalah cucuku dan dia adalah dua anak laki-laki dari anak perempuanku. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat mencintai mereka berdua, maka cintailah mereka berdua. Dan cintailah siapa saja yang mencintai mereka berdua. Nah, ini keutamaan dari Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Kemudian ahibati hafizakumullah, ada sesuatu yang menarik bahwasanya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini mungkin yang jarang dikupas karena sebagian orang kan lebih memunculkan Al-Husainnya dibandingkan Al-Hasan. Al-Hasan lebih mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ketika setelah sholat subuh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau keluar setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa malam beliau keluar rumah. Kemudian setelah itu lewatlah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Setelah sholat subuh nih, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sedang main-main dengan anak-anak kecil. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, ya, umur beliau sekitar hanya 7, 8, main-main dengan anak kecil. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menggendong Al-Hasan di pundaknya, dan Abu Bakar As-Siddiq berkata, bi abi syabihun bin nabi laisa syabihan bi Ali. Bapakku sebagai jaminannya, sungguh ini anak lebih dekat kemiripannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kemiripannya dengan bapaknya Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu waktu itu beliau tertawa. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, ini hadis riwayat Bukhari. Makanya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau adalah seorang yang wasim jiddan, sangat ganteng. Kemudian cerdas akalnya. Kemudian pemurah. Kemudian beliau seorang yang penyabar, tidak suka membalas dendam, ahli ibadah, menyukai kebaikan, kemudian berwibawa, sangat taat agama dan wara. Ya, sangat taat agama dan wara. Dan ini ada cerita menarik tentang Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, bahwa beliau adalah seorang laki-laki yang suka menikah dan suka mentalak. Ningkahan mitlaqan, istilahnya begitu ya. Disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ya ahlal Kufah la tuzawwiju Al-Hasan. Wahai penduduk kota Kufah di negeri Irak,
jangan kalian menikahkan anak perempuan kalian dengan Al-Hasan. Fa innahu mitlaq. Sesungguhnya dia suka mentalak. Maka ada seorang lelaki berkata, "Wallahi lanuzawwijannahu fama radhiya amsak wa ma kariha talaq." Demi Allah, kami tetap akan menikahkan anak perempuan kami dengan dia. Nah, ini kan termasuk keistimewaan menikah dengan orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata lelaki tersebut, kalau dia rela, maka dia akan tetap jadikan perempuan tersebut sebagai istrinya. Dan kalau seandainya dia benci atau tidak suka, maka dia akan mentalaknya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau setelah dibunuh bapak beliau yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka 40.000 kaum muslimin dari penduduk Irak, penduduk Hijaz itu artinya Mekah, Madinah, kemudian penduduk Yaman, penduduk Khurasan kalau sekarang ini adalah Iran, ya. Dan mereka semua berbaiat kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma untuk menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma dibunuh. Kemudian setelah itu beliau menjadi khalifah selama 6 bulan. Ini adalah bentuk dari penyempurnaan 30 tahun kekhalifahan kenabian sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau 6 bulan menjadi khalifah dan sempurna 3 tahun kekhalifahan kenabian sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pergi ke Syam, yaitu daerah Palestina, Suriah, Lebanon, ya. Pergi ke Muawiyah bin Abi Sufyan dengan membawa pasukan dari penduduk Hijaz dan juga kaum Irak. Dan akhirnya Al-Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau ingin mendamaikan 2 kubu kaum muslimin agar terjadi persatuan dan meninggalkan perangan, dan sehingga tidak tertetes lagi darah kaum muslimin. Maka akhirnya Al-Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau melepaskan kekhalifahan dan diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai bentuk zuhud beliau terhadap dunia, sebagai wara' beliau, dan juga memutuskan keburukan. Dan beliau dengan ini mengerjakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Suatu ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar sambil menggendong Al-Hasan. Kemudian beliau melihat kepada para sahabat, kemudian melihat kepada Al-Hasan yang waktu itu masih bayi. Kemudian lihat lagi kepada para sahabat, lalu setelah itu beliau lihat lagi kepada Al-Hasan yang waktu itu masih bayi. Kemudian beliau bersabda, "Inna bani hadza sayyid wa la'alla Allah an yusliha baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin." Sesungguhnya cucuku ini adalah pemimpin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan dengan beliau 2 kelompok yang sangat besar dari kaum muslimin. Nah, terjadi, ya, beliau dengan memberikan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, akhirnya tidak ada lagi perselisihan di antara kaum muslimin. Disebutkan dalam kitab Syiar Alamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, banyak orang yang tidak setuju dengan sikap Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, terutama orang-orang Syiah. Makanya ini rahasia kenapa
di tengah kaum Syiah Rafidhah, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib lebih utama Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih utama dibandingkan Al-Hasan. Jawabannya adalah karena tadi Al-Hasan memberikan tampuk kepemimpinan, kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya mereka lebih mendahulukan Al-Husain. Ya, padahal kan Al-Hasan lebih utama dibandingkan Al-Husain. Al-Hasan juga meninggalnya dibunuh, tidak ada yang mengatakan diracun. Kenapa mereka tidak meratapi Al-Hasan tetapi meratapi Al-Husain? Sebabnya itu yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa dari orang-orang yang tidak setuju dengan pendapatnya Al-Hasan bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang memberikan tampuk kekhalifahan kepada Muawiyah. Kemudian mengatakan ini ar, kata mereka kepada Al-Hasan. Ini adalah aib, keburukan untukmu wahai Al-Hasan. Lalu dijawab oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-aru khairun minan nar. Yang artinya al-ar, keburukan di dunia lebih baik daripada neraka. Karena dengan selalu bersih tegang, peperangan, terjadi pertumpahan darah di tengah kaum muslimin menyebabkan kepada neraka. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, lalu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib beliau ditusuk di pahanya ketika terjadi kegentingan ini, yaitu ketika beliau menyerahkan kepemimpinan masih terjadi kegentingan, maka ada yang menusuk beliau di pahanya. Siapa yang menusuk? Seorang kaum Khawarij dari keturunan Asad, maka beliau merasa sakit dan dirawat selama sebulan sampai akhirnya beliau sehat kembali seperti semula. Kemudian beliau berkata, sebagaimana disebutkan dalam kitab Syiar Alamin Nubala, ya ahlal Kufah, law lam tadhhal nafsi alaikum illa li thalath la dhahaltu laqatalakum abi wa ta'nukum fi fakhidhi wa intihabukum thiqali. Wahai penduduk Kufah, kalau seandainya diriku tidak lalai atas kalian kecuali karena 3, maka itu sudah cukup. Artinya kalian ini, wahai penduduk kota Kufah di negeri Irak, sangat menyulitkan aku. Kalau seandainya tidak ada sesuatu yang menyulitkan bagiku kecuali 3, sudah sangat cukup. Apa itu? Kalian membunuh bapakku. Orang Irak sendiri yang membunuh bapaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian kalian menusuk pahaku. Kemudian kalian memberatkan bebanku. Nah, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau wafat pada tahun 41 Hijriah. Kejadian Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyerahkan tampuk kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah, yang mana tahun ini disebut dengan Amul Jamaah. Amul Jamaah artinya tahun kesatuan, tahun perdamaian di bawah satu kepemimpinan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk daripada hal yang menarik dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ada cerita yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi terutama yang merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mencontoh akhlaknya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abul Hawra, seorang tabi'i. Abul Hawra bertanya kepada Al-Hasan, "Ma tadhkuru min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?"
Wahai Al-Hasan, yang kamu ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Ya, jadi beliau diperintahkan untuk menceritakan apa yang beliau ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Hasan bercerita, "Adzkuru anni akhadtu tamratan min tamris sadaqah faja'altuha fi fiyya." Aku ingat waktu itu aku ngambil kurma. Kurma ini adalah kurma zakat. Lalu aku masukkan ke dalam mulutku. Kurma zakat dimasukkan karena kan masih kecil, anak kecil tidak faham. Lalu setelah itu, fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilu'abiha faja'alaha fit tamr. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kurma tersebut yang masih basah dengan air liurku dan beliau letakkan pada tumpukan-tumpukan kurma. Lalu Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ma kana 'alaika min hadhihi tamrah li hadzal sabi?" Wahai Rasulullah, kenapa? Itu kan anak bayi, dia tidak faham untuk mengambil harta zakat, yaitu berupa kurma tadi. Biarkanlah, dia kan cuma anak kecil, gitu maksudnya kalau bahasa kita ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Inna ala Muhammadin la tahillu lana sadaqah." Sesungguhnya kita, keluarga Muhammad SAW, tidak halal bagi kita untuk mengambil harta sedekah atau zakat. Kemudian wafatnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma di kota Madinah, ada yang mengatakan beliau dibunuh dengan cara diracun pada tahun 50 Hijriah dan dikuburkan di kuburan Baqi' Al-Gharqad. Itu adalah biografi perawi dari hadis ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang, akan tetapi mudah-mudahan di dalamnya terdapat pelajaran. Adapun poin kedua adalah kedudukan hadis dan pentingnya hadis ini di ajaran Islam. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sebagaimana perkataan beliau disebutkan dinukil oleh Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Beliau mengatakan, "Hadzal hadis ini qa'idatun 'azimatun min qawa'ididdin." Adalah kaidah yang agung dari kaidah agama. Wa aslun fil wara' alladhi 'alaihi madarul yaqin. Dan hadis ini adalah pokok dasar di dalam perkara wara'. Yang mana wara' adalah berputarnya keyakinan pada sikap wara'. Ya, berputarnya keyakinan pada sikap wara'. Wa munjin min dhulamish syukuk wal awham al-mani'ah min nuril yaqin. Dan hadis ini kalau dipahami akan menyelamatkan dari kegelapan rasa ragu-ragu yang menahan dari cahaya keyakinan. Ya, yang menahan dari cahaya keyakinan. Nah, sekarang kita masuk kepada lafal hadis. Ya. Tadi disebutkan dalam lafal hadis an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi. Kalau kita buka terjemahannya, Sibti Rasulullah, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raihanah yaitu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibti cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu waladul bint, anak laki-laki dari anak perempuan, itu namanya sibt, sin ba ta, ya. Sedangkan anak laki-laki dari anak laki-laki maka disebut dengan hafid. Jadi istilah cucu saja berbeda-beda. Ini menunjukkan luasnya bahasa Arab. Kemudian di sini disebutkan wa raihanatihi, raihanah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi rahimahullah
ketika beliau menyebutkan raihanah, ini diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huma raihanatayya minad dunya." Kedua-duanya ini ya adalah raihanah dari dunia. Kedua raihanahku dari perkara-perkara dunia. Taib. Kenapa disebut raihan? Makanya ada anak kan namanya Raihan. Nah, ini Raihan. Diambil dari kata ini Raihan. Maka Raihan artinya adalah bau yang wangi. Nah, bau yang wangi, ya. Nah, lalu kenapa Al Hasan disebut sebagai Raihan? Ada beberapa sebab. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ketika bertemu dengan Al Hasan dan Al Husain, beliau dalam keadaan senantiasa senang, gembira, ya. Dan beliau menghadapi Al Hasan dan Al Husain selalu dalam keadaan wangi. Nah, ini sebab kenapa disebut bahwa Al Hasan dan Al Husain adalah Raihanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa karena Al Hasan mempunyai bau wangi pada tubuhnya, ya, bau wangi, makanya disebut dengan Raihan. Karena Al Hasan mempunyai bau wangi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian disebutkan di sini dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Raihanah, ya, kesayangan ataupun sesuatu yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW, Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Hafidtu min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam." Hafidtu, aku telah menghafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud menghafal? Maksudnya sabda tersebut masuk ke dalam hatiku, ya. Meskipun aku masih dalam keadaan kecil waktu itu. Ya, ini namanya hafidtu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, hafidtu, aku telah menghafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Baik, kita bahas ini, ya. Ini sudah mulai masuk ke dalam pokok hadis. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Di sini ada kata-kata da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Da' artinya adalah tinggalkan, ya, utruk, tinggalkan ataupun berpalinglah, ya. Ini para ikhwah. Dan perintah di sini menunjukkan kepada kesunnahan. Menunjukkan kepada kesunnahan. Kenapa demikian? Kenapa tidak wajib? Karena menjauhi perkara-perkara yang syubhat, pendapat yang lebih kuat adalah bukan sunnah, tetapi dia sangat dianjurkan, ya. Nah, berarti kita diperintahkan untuk meninggalkan yang ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu. Contoh misalkan disebutkan oleh para ulama di sini, contoh misalkan siapa yang ragu-ragu tentang apakah ini sudah azan subuh atau belum ketika bulan Ramadan, apakah sudah azan subuh atau belum, ya. Maka pada saat itu dia berdasarkan hadis ini, tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu, boleh baginya untuk bersahur, ya, boleh baginya untuk bersahur. Kenapa? Karena asalnya adalah baqaul lail, tetapnya malam. Asalnya adalah di malam hari, tetapnya malam.
Akan tetapi lebih utama adalah dia tidak main sihir. Nah, ada pepatah mengatakan, ini perlu dibahas ini, anna takassuba alladhi fihi syubhah khairun minas su'al. Bekerja yang di dalamnya ada syubhat lebih baik daripada meminta-minta. Bekerja yang di dalamnya ada syubhat lebih baik daripada meminta-minta. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, di sini disebutkan ma yaribuka, sesuatu yang meragukanmu. Sesuatu yang meragukanmu. Berarti yaribuka artinya adalah yashukku wa yadhunnu at-taraddud fi syai', yaitu ragu-ragu dan mengira ada semacam tarik ulur dalam sesuatu. Itu yang dimaksud dengan yaribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, ya, meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Kepada yang tidak meragukanmu maksudnya yang jelas, yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang halal, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, berarti maknanya adalah tinggalkan apa saja yang meragukanmu atau apa saja yang meletakkanmu dalam sebuah keraguan-raguan dari perkara-perkara yang syubhat kepada sesuatu yang tidak kamu ragukan, kepada sesuatu yang jelas kehalalannya, kepada sesuatu yang jelas kebaikannya. Tinggalkan yang meragukan dan jangan ragu-ragu kepada sesuatu yang tidak meragukan, yang halal, yang jelas, yang baik, jelas, dan kebaikannya jelas. Nah, ada makna lain disebutkan oleh Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Makna lain dari tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, makna lainnya adalah khudh bima la yaribuk hatta la yusibak ma yaribuk. Ambillah sesuatu yang tidak kamu ragukan sehingga tidak menimpamu sesuatu yang kamu ragukan. Jadi intinya kalau sudah ragu maka tinggalkan, pergi kepada yang yakin. Saya beri contoh, misalkan kebiasaan saya setiap jam 7 pagi sebelum keluar dari rumah untuk mengajar di pesantren, saya berwudu. Setelah berwudu baru memakai kaos kaki dan sepatu. Nah, kemudian sampai ngajar sampai jam 10 atau jam 11, ya. Saya ragu-ragu. Apakah saya batal dan berarti harus berwudu untuk salat zuhur, ataukah tidak batal? Maka jawabannya kembalikan kepada yang yakin. Yakinnya apa? Berwudu jam 7 pagi. Dan belum yakinnya apa? Mungkin batal. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Jadi tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Nah, tawaf itu sering banget tuh tawaf, ya. Kita juga merasakan namanya manusia, ya. Tawaf. Maka ada orang tawaf, misalkan dia sudah 4 putaran, lalu dia ragu-ragu 3 atau 4 ya, 3 atau 4. Maka kita katakan yakinnya berapa? Yakinnya 3.
Tidak yakinnya 4. Berarti sudah ambil yang yakin, yaitu 3. Nah, pada kenyataannya ternyata lebih, yaitu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ahibati hafizakumullah, sikap seorang mukmin yang berilmu adalah apabila ada keraguan-raguan, dia tinggalkan keraguan-raguannya dan dia ambil yang yakin. Ini untuk terjaga agamanya, kehormatannya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi." Siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, maka sungguh dia telah menyelamatkan agamanya dan juga kemuliaannya. Nah, jadi sikap seorang mukmin begitu. Yang ragu-ragu tinggalkan, ambil yang tidak ragu-ragu. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, "La yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma ba'sa bih." Nah, ini penting, menarik ini. Nah, meskipun hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama, akan tetapi maknanya sahih. Ya, hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama, tapi maknanya sahih. Saya mau lihat internet saya. Jadi lihat, perhatikan, beliau mengatakan seorang hamba tidak akan sampai derajat kepada derajatnya orang-orang bertakwa sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada dosa kepada sesuatu yang ada, hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma ba'sa bihi. Saya ulangi, seorang hamba tidak dikatakan sebagai orang yang bertakwa sampai meninggalkan sesuatu yang tidak ada dosa demi menjauhi yang ada dosa. Nah, gitu. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada dosa demi menjauhi agar tidak berdosa. Karena mungkin kalau dia kerjakan sesuatu yang tidak ada dosa ini, dia konsumsi sesuatu yang tidak ada dosa ini, maka dikhawatirkan pada keadaan-keadaan tertentu dia akhirnya terperosok ke dalam dosa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ini perkataan menarik nih Umar, ya. Kunna natruku tis'ata a'syaril halal. Kami dahulu sering sekali, ya, meninggalkan 19 tis'ata a'syar al halal. 1/9 9/10 ya, 9/10. Artinya tinggal 1 lagi gitu. 9/10 sesuatu yang halal. Khawatir kami terperosok ke dalam yang haram. Lihat, 9/10 ditinggalkan, tinggal 1/10, ya, 1 saja, 1/10 yang tidak ditinggalkan, yang halal. Kenapa yang halal malah ditinggalkan? Agar tidak terperosok ke dalam yang haram. Dan ini yang disebut dengan wara'. Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berdosa karena khawatir akan berdosa. Subhanallah. Meninggalkan sesuatu yang tidak berdosa. Jadi sesuatu ini halal, sesuatu ini boleh, dia tinggalkan karena khawatir kalau dia kerjakan dia akan terperosok ke dalam dosa. Ya, sesuatu ini mubah, makanan, minuman, pakaian mubah dia tinggalkan. Tetapi kalau dia tidak tinggalkan, maka dia khawatir akan melakukan dosa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian itu tadi makna hadis
Lalu penulis mengatakan rawahu at-Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tirmidz ini adalah bisa dengan tirmidz, T-nya dikasih kasrah, atau bisa dengan turmud, ya, taknya dikasih dhammah. Dua-duanya benar, dan dia adalah penisbatan kepada sebuah kota di ujung sungai Balakh, yaitu sungai Jaihun, ya, di ujung sungai Balakh, yaitu sungai Jaihun. Jadi dia Tirmidz itu adalah sebuah daerah. Tirmidz itu adalah sebuah apa? Daerah. Nama Imam Tirmidzi Muhammad bin Isa bin Saurah al-Bughi. Muhammad bin Isa bin Saurah al-Bughi. Lalu kenapa dikenal dengan Imam Tirmidzi? Karena tadi beliau berasal dari daerah tersebut. Kunyahnya Abu Isa, dan beliau termasuk ulama ahli hadis, ya, dan beliau termasuk jadi percontohan dalam penghafalan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menulis kitab-kitab agung, di antaranya Sunan At-Tirmidzi, kemudian Al-Ilal, ya, kemudian sejarah, dan seterusnya. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggal pada malam Senin 13 Rajab tahun 79. Ada yang mengatakan 89, yaitu 289 atau 279. Nah, kemudian Imam Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Hadis ini hadis yang hasan dan sahih. Ini susah untuk dipahami, karena antara sahih dengan hasan berbeda, sangat berbeda. Kalau hadisnya sahih berarti terkumpul 5 syarat. Yang pertama, syarat rawinya tersambung sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawinya tersambung. Kemudian yang kedua adalah para perawinya seluruhnya orang yang terpercaya. Yang ketiga, para perawinya seluruhnya seorang yang hafalannya kuat. Yang keempat, sanadnya atau matannya tidak ada kekurangan padanya. Kemudian yang kelima, hadisnya tidak menyendiri. Nah, itulah hadis yang sahih. Apa bedanya dengan hadis yang hasan? Yang hasan adalah 5 syarat tadi, cuma para perawinya ada sebagian yang kurang hafalannya. Ya, ada sebagian yang kurang hafalannya. Nah, itu bedanya hadis hasan sahih. Lalu bagaimana kok bisa? Kan nggak bisa digabung gitu maksudnya. Maka ini istilah yang dibuat oleh Imam Tirmidzi, bahwa hadis ini dari satu riwayat dia hasan, dari riwayat yang lain dia sahih. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa pelajaran dari hadis ini? Hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa pelajaran darinya adalah berkaitan dengan sikap wara, ya, yaitu sikap meninggalkan sesuatu yang mubah agar tidak terperosok ke dalam yang haram. Itu namanya sikap wara. Ada lagi pendapat yang mengatakan sikap wara adalah meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan yang dikhawatirkan mendatangkan keburukan di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan keburukan di akhirat. Itu namanya wara. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada perkataan menarik dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini perkataan agar kita bisa melatih diri kita, ya, untuk senantiasa kokoh keyakinan, jangan sampai ragu-ragu. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini banyak orang-orang yang punya sifat was-was di dalam dirinya. Ya, saya pernah mendapati itu waktu itu musim haji. Jadi cerita dikit ya. Musim haji, kemudian saya diperbantukan oleh kampus Universitas Islam Madinah untuk menjadi penerjemah di Masjid Quba. Dan waktu itu setiap pos-pos itu ada syekh di sebuah pos yang sudah ditentukan. Nah, di Masjid Quba syekhnya Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, guru besar akidah di Masjid Nabawi. Beliau didatangi oleh seorang orang tua membawa anaknya sudah dewasa. Kemudian beliau mengatakan, "Syekh, saya datang dari Maroko. Saya ingin bertanya kepada engkau." Saya masih ingat banget tuh, karena waktu itu saya di samping Syekh. "Saya ingin bertanya kepada engkau. Ini anak saya punya penyakit was-was. Kata Syekh, "Bagaimana was-wasnya?" Sampai-sampai jika dia punya penyakit was-wasnya itu kambuh, maka ketika dia ingin sholat harus ada orang di samping kanannya. Tujuannya apa? Meskipun tidak ikut sholat, tetapi harus ada orang di samping kanannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah habis sholat dia akan bertanya kepada yang di samping tadi, "Saya tadi sudah sholat belum?" Wah, subhanallah, sampai segitunya. "Saya tadi sudah sholat belum?" gitu ya. Itu was-was, ya, was-was. Banyak orang-orang yang keluar dari kamar mandi, lama di kamar mandi, keluar sudah basah kuyup. Ya, kenapa? Karena berulang-ulang wudunya, berulang-ulang istinjanya. Ini semua adalah was-was. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud, terjemahan Al-Quran, ahli tafsir generasi sahabat, "Ma turidu ila ma yaribuk wa hauluka arba'atu alaf la turibuk." Artinya, apa yang kamu inginkan hanya kepada yang kamu ragukan, padahal di sekitarmu ada 4.000 yang tidak meragukan. Ini pelajaran menarik. Apa yang kamu inginkan, ya, hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kamu ragukan, padahal di sekitarmu ada 4.000 yang tidak kamu ragukan. Maksudnya banyak yang tidak diragukan. Kenapa orang sibuk dengan hal ini, ya, dengan hal yang tidak yang diragukan tadi. Nah, sudah saya tambah ya, mohon waktu 5 menit ya sebagai tambahan faidah di sini. Al-Fudail bin Iyad, seorang tabi'i, disebut-sebut sebagai Abidul Haramain, ahli ibadah 2 tanah suci. Seorang tabi'i, beliau berkata, "Yaz'umun nas anna al-wara'a syadid." Sebagian orang mengira sikap wara' itu sulit. "Wa ma warada 'alayya amran illa akhadtu bi ashaddihima. Fada' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Yang artinya, dan tidaklah datang kepadaku 2 perkara kecuali aku akan mengambil salah satu dari keduanya yang paling yakin. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Itu sikap wara'. Ya, itu sikap wara', dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, kemudian Hasan bin Abi Sinan mengatakan, "Ma syai'un ahwanu minal wara' idza rabaka syai'un fada'hu." Tidak ada sesuatu yang paling mudah, paling ringan dibandingkan sikap wara'. Bagaimana caranya? Apabila ada keraguan, sudah tinggalin. Misalkan nih, ya, nih,
kemudian kira-kira saya letakkan di sini tanpa ada penutup misalkan ya. Kemudian sampai 1 malam, lalu setelah itu kita mau minum paginya, kira-kira dicicipi oleh cicak nggak ya gitu. Maka pada saat itu da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Ya. Apa yang tidak meragukanmu? Yaitu ini bersih saja. Ya sudah, minum saja. Tinggalkan yang ragu-ragu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara juga dikatakan oleh Hisham bin Hassan, taraka Muhammad ibn Sirin 40,000 fima la tarona bihi al-yawma ba'san. Yang artinya Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau meninggalkan 4.000 dirham karena ragu-ragu. Tinggalkan yang meragukan dan ambil yang tidak meragukan. Itu sikap yang paling mudah di dalam beragama. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini, bahwa jika terjadi pertentangan antara keraguan dengan keyakinan, didahulukan yang yakin. Dan kaidah fikih yang umum mengatakan al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak menghilangkan keraguan-raguan. Au yuqal ma thabata biyaqin la yartafi'u illa biyaqin. Atau bisa dikatakan juga kaidah yang umumnya adalah sesuatu yang tetap dengan keyakinan maka tidak terangkat kecuali dengan keyakinan. Ini ada yang menarik. Ada pegawai saya, tim kesehatan. Beliau mengatakan, Ustadz, saya tuh ragu-ragu apakah saya sudah mentalak istri saya atau tidak. Loh, kenapa? Karena saya pernah mengatakan, sudah kamu pulang ke rumah orang tuamu dulu. Saya tidak sedang marah, saya tidak ini, tapi apakah saya dengan perkataan itu mentalak dia? Nah, ini ya, al-yaqin la yazulu bisyak. Yakinnya kamu masih suami istri tidak dihilangkan dengan keraguan-raguan. Nah, seperti itu. Sama juga perkataan menarik, saya dengar fatwa ini dari Syekh Al-Allamah Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili. Syekh, apa hukumnya mendoakan orang tua saya yang mungkin dia saat hidup melakukan kesyirikan? Maka Syekh mengatakan, asal hukumnya orang tuamu muslim, doakan dia dapat rahmat. Dan ma yaribuk ila ma la yaribuk. Sesuatu yang tetap dengan keyakinan tidak akan diangkat kecuali dengan keyakinan. Kira-kira saya murtad nggak ya? Sesuatu yang tidak yang telah tetap dengan keyakinan maka tidak terangkat kecuali dengan keyakinan. Sama nih hadis Rasul sering terjadi nih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Seorang yang sholat, ya, jangan sampai berhenti dari sholatnya sampai dia mencium bau atau mendengar suara kentut. Ya, duanya, cium bau atau dengar suara kentut. Ya, selama itu maka tidak dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Nah, terakhir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cukup kiranya itu dulu tentang hadis ini, ya. Yang jelas hadis ini adalah umum di dalam bab wara'.
dan meninggalkan syubhat di dalam ibadah dan muamalat dan munakahat dan seluruh dari pintu-pintu hukum atau bab-bab hukum syar'i dalam agama Islam. Di kuncinya tadi seperti itu, tinggalkan yang meragukan dan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Sesuatu yang tetap dengan keyakinan tidak akan terangkat kecuali dengan keyakinan pula. Wallahu a'lam. Naam. Syukur Ustaz atas penyampaian ilmunya yang bermanfaat. Semoga kita bisa mengambil barokahnya banyak dari ilmu yang Ustaz sampaikan. Dan kita masih ada waktu untuk bersoal jawab. Dalam soal jawab ini saya dibantu oleh kaum moderator Kang Edi. Kang Edi, silakan dibuka. Ya. Kang Edi, sudah ada pertanyaan yang masuk? Silakan Kang Edi. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah. Ustaz, Anda dapat tugas bacakan pertanyaan. Tafadhal, silakan. Sudah masuk satu pertanyaan dari Fauzi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz, mengapa Muawiyah bin Abi Sufyan menginginkan tahta menjadi pemimpin? Bukankah Islam mengajarkan zuhud terhadap tahta? Jazakumullah khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini sebenarnya masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah. Artinya setiap orang berusaha mengambil hukum mana yang lebih cocok. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Jika seorang yang berusaha mengambil sebuah hukum kemudian dia benar dalam usahanya tersebut, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jika dia salah maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Jadi kalau ditanya kenapa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma beliau menginginkan kepemimpinan, padahal padahal di dalam agama Islam tidak diperbolehkan untuk menginginkan kepemimpinan, ya, maka jawabannya adalah karena ada sebagian besar dari kaum muslimin yang juga mengeluh-elukan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Nah, jadi beliau beristihad bahwa ini juga saya punya rakyat loh yang mereka membaiat saya. Nah, Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga begitu, mempunyai rakyat yang juga membaiat beliau. Nah, jadi ini masalah ijtihadiyah. Dan ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah tentang bahwa kita yang hidup sekarang ini sudah diselamatkan oleh Allah tangan-tangan kita untuk meneteskan darah para sahabat pada waktu itu karena kita hidup sekarang. Saya ulangi, kita yang hidup sekarang ini sudah diselamatkan oleh Allah tangan-tangan kita dari meneteskan darah para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, maka juga demikian juga kita, lisan kita hendaknya menjaga agar jangan sampai berkata-kata buruk kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, Syukur Ustaz atas penjelasannya. barakallah. Selanjutnya pertanyaan dari Uki Desti. Assalamualaikum Ustaz. Jika antara yang ragu dengan yang tidak ragu, porsinya 50-50, bagaimana Ustaz? Ambil yang tidak ragu, ambil yang yakin haram dan gajinya haram. Karena rokok adalah sesuatu yang haram. Sebuah kedustaan, tidak mau kejujuran apabila ada yang mengatakan rokok tidak mendatangkan